Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini akan membahas BTC ya. Apakah bisa dam lagi atau malah pump ya. Dan aku akan membahas beberapa koin yang teman-teman request di kolom komentar ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membangun channel ini ya, membantu membangun channel ini agar terus berkembang, dan bunyikan loncengnya itu agar mendapatkan notifikasi dan updatean video terbaru dari saya ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman mau bergabung di channel Telegram untuk sinyal-sinyal koin di Indodax, ada di deskripsinya linknya ya. Lalu untuk grupnya juga ada di deskripsi, dan kalau mau bergabung di komunitas koin micin yang aku punya ya, ada di deskripsi juga untuk kita saling sharing, berbagi koin-koin micin yang berpotensi naik tinggi dan berkualitas ya. Ya udah, kita langsung balik lagi ke Bitcoin, kita buka chartnya ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Lalu indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah ini untuk 1 jam ke depan ya. Sekarang lagi koreksi nih. Mungkin 1 jam ke depan mungkin akan ada kenaikan ya, karena Stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas. Minimal naik 1 jam ke depan ke sini ke 862 mungkin ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 871, mungkin maksimalnya di sini untuk Bitcoin 1 jam ke depan ya, 8860. Kita cek untuk TF 2 jam ya. TF 2 jam ini malah mengajak koreksi ya. Berarti masih bisa koreksi ya. Masih bisa koreksi karena Stochastic RSI ini udah mulai ke bawah. MACD pasti mengikuti, minimal koreksi ke sini di 854. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 849, mungkin maksimalnya di sini ya. Untuk BTC 2 jam ke depan ya, kita cek untuk 4 jam ke depan BTC. Di Bitcoin ini 4 jam ke depan ya mau naik ya MACD-nya, tapi Stochastic RSI malah ngajak ke bawah. Berarti ini bisa koreksi ya, kalau kurang support minimal koreksi ke sini 849. Mungkin maksimalnya mungkin di sini nih 845. Tapi kalau dia dapat support bisa naik ke sini minimalnya. Untuk hari ini 870, bahkan kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini 8777, mungkin maksimal di sini nih. Untuk hari ini ya. Nih 886. Lalu kita cek di TF1D. Nah, di TF1D ini ada ya, Stochastic RSI-nya udah di bawah banget ya, tapi ada bengkokan ke atas untuk bisa naik ya. Lalu MACD-nya masih kuat untuk ke bawah. Ini supportnya ini di sini nih, di 762. Support pertamanya di sini untuk Bitcoin ya, untuk seminggu ini 802 sampai ke sini ke 770. Kalau jebol ya ke sini 673, bahkan bisa balik lagi ke sini ya, ke 500-an. Kita cek di 3D. Di 3D ini malah mau koreksi ya. Berarti ini kuat kemungkinan Bitcoin ini akan koreksi ya, untuk mungkin naik cuman sekali lagi, dan itu mungkin nggak akan tinggi intinya ya. Kayaknya nggak nyampe 1M, tapi siapa tahu kalau udah dapat support Bitcoin ini nggak ada harapan lah kalau untuk 1M lebih kayaknya untuk di TF 3D ini ya, tapi ya. Dan ini udah nabrak parabolic SAR. Ini support pertamanya di sini. Ini kalau jebol di sini ya, kalau jebol di 8 berapa ini supportnya ini? Ini 832, dia bisa ke sini ke 700, bahkan bisa ya ke sini malah. Lalu kita cek untuk 1W ya. 1W juga ngajak koreksi ya. Di 1W juga ngajak koreksi karena Stochastic RSI udah ke bawah, MACD pasti ngikutin ya. Cepat atau lambat dia akan turun ke sini nih. Di 775 mungkin bulan ini, akhir bulan ini atau pertengahan bulan depan ya. Lalu dia udah nabrak parabolic SAR ya, minimal dia turun ke sini 673, bahkan bisa ke sini ya 588. Kita cek untuk
2W ya, 2W ini stochastic RSI nya masih agak kenceng ya, MACD juga masih agak kuat. Mudah-mudahan lah dapat support baru, dia mungkinnya dapat support baru bisa naik ke 1M, tapi kayaknya agak terlalu berat kataku. Ini kuat dominannya untuk koreksi untuk BTC ini udah kayaknya untuk siklus 4 tahunan itu udah mulai habis, bahkan mungkin udah habis ini. Lalu kita cek ke koin-koin yang teman-teman request ya. Kalau teman-teman mau request minta koin yang dianalisa chartnya ya, boleh ditulis kolom komentar ya. Nanti aku insya Allah akan aku sempetin dan akan aku review ya. Lalu koin selanjutnya ini ada Cardano ya. Lalu kita cek 1 jam ke depan untuk Cardano. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Untuk Cardano ini, Cardano 1 jam ke depan akan turun ya. Ini MACD udah kawin banget, stochastic RSI udah duluan ya. Ini udah nabrak parabolic SAR pula, minimal turun ya mungkin ke sini nih. Nih, ke 26160 bahkan bisa ke sini. 25-an itu untuk 1 jam ke depan. Kita cek untuk Cardano 2 jam ke depan ya. Stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin ya. Minimal nabrak parabolic SAR ke sini di 2641. Ya ke sini masih di 26100 bahkan di 25-an ya. Di 4 jam ke depannya untuk Cardano ya. Ini MACD nya udah bisa bagus banget ya. Bagus, tinggal naik, tapi ini ada tapinya. Stochastic RSI Cardano ini udah ada mulai bengkokan ke atas. Kalau dia nggak dapat support ya minimal turun ke sini nih. Nih, minimal turun ke 2630. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 26 ya mungkin ke 25-an ya. Tapi kalau dia bisa dapat support mungkin bisa naik minimal ke sini 27, bahkan mungkin maksimal di sini ya 23 hari ini 28-an. Tapi itu kalau dapat support. Kita cek untuk 1D ada ya. 1D ada stochastic RSI nya udah jalan ke bawah banget. MACD baru mulai. Ya ini masih kuat turun ya. Mungkin bisa turun di sini nih maksimalnya ya. 19 ribuan untuk TF 1D ya. Kita cek di TF 3D. TF 3D nya ini juga tadinya mau naik ya MACD nya, tapi stochastic RSI nya ngajak ke bawah. Ya dia pasti koreksi. Nah minimal dia turun ke sini nih 23 sampai mungkin ke 17, bahkan bisa ke 14 ya dalam beberapa minggu ini ya, atau seminggu atau 10 hari ke depan. Itu untuk ini ada di 1B ya. Di ada 1B ini MACD nya masih kuat untuk turun ya. Stochastic RSI nya ngajak naik, paling juga naik ya untuk ya mungkin maksimal ke sini ke 33. Udah itu ya mungkin rubuh ke bawah lagi. Kalau dia sanggup nyampe sini 43 ya dia bisa nyuat TH, tapi kalau nggak sanggup ya nggak ada harapan. Dan ini maksimal di 35 kalau sanggup, tapi ya untuk bulan ini atau bulan depan. Tapi ini dominannya, tapi untuk dominan ada ini untuk chart ada 1 jam sampai 2W ini turun semua. Ini di 2W juga MACD nya udah merah pertama, stochastic RSI ke bawah ya, otomatis dia akan ikut turun ya. Ini untuk 1 bulan ke depan sama, stochastic RSI nya udah ke bawah, MACD udah ada bengkokan ke bawah. Dominan untuk turun ya, untuk ada untuk mencari dasar baru atau untuk nyari support baru terendah lah nanti. Lalu kita ke koin selanjutnya itu BTT ya. BTT lalu kita ubah TF 1 jam untuk BTT ya. Indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD,
moving average, lalu parabolik SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk 1 jam ke depan BTT dominan juga untuk koreksi ya. Nah, tapi stochastic RSI-nya ada untuk naik ya, ada usaha untuk naik karena ada bengkokan mau ke atas ya, minimal naik ke 51. Kalau dia nabrak parabolik SAR berapa ini? Di 53 mungkin bisa ke sini. Maksimalnya 57 untuk hari ini ya. Tapi kemungkinan kecil itu untuk naik ini karena kemungkinan besarnya masih ada koreksi di TF 2 jam juga mau ngajak koreksi ya. Lalu dia nabrak parabolik SAR di 49 ya, mungkin bisa ke berapa ini? 47, bahkan bisa ke 45 ya untuk 2 jam ke depan. Lalu kita cek untuk 4 jam ke depan ya. 4 jam ke depan juga BTT dominan untuk koreksi ya. Stochastic RSI-nya udah mulai bengkok ke bawah, MACD udah bengkok banget. Ya, minimal turun ke sini ke 48, bahkan bisa ke 45 ya. Nah, kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini juga tadinya mau naik nih ya, tapi stochastic RSI-nya bisa dilihat sendiri malah ngarah ke bawah ya. Balik lagi, mungkin paling dalam dia koreksi untuk minggu ini ke 42-an. Kita cek untuk 3D-nya ya. Ini untuk 3D-nya stochastic RSI-nya ya mengajak ke bawah, MACD mau naik tadinya nih, tapi nggak sanggup. Nah, untuk support dan resistnya aku nggak bisa lihat ya karena candlenya terlalu kecil banget tuh. Lalu kita cek ke 2W. Nah, 2W ini mungkin bisa ngangkat tapi ya mungkin, tapi kecil kemungkinan karena stochastic RSI-nya ya ngarah ke bawah, MACD-nya masih kuat untuk ke bawah. Jadi stochastic RSI udah ada bengkokan ke atas si MACD tapi untuk kuat ke bawah ya. Untuk support dan resistnya aku nggak bisa lihat karena candle terlalu kecil ya, mohon maaf. Nah, ini stochastic RSI-nya ya di 1 MBTT ya, 1 bulan ada bengkokan ke bawah. Untuk MACD-nya kayaknya udah mau siap terjun ini, mungkin, tapi ya itu baru kemungkinan. Tapi karena ini nggak nggak komplit indikatornya, nggak kelihatan komplit, jadi aku nggak berani spekulasi ya. Lalu kita ke koin selanjutnya itu CKB ya. Untuk saya 1 jam kita ubah ya, untuk TF-nya kita ubah 1 jam. Untuk indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini di 1 jam ke depan untuk CKB ya. Tadinya lagi koreksi nih, MACD masih kuat banget untuk koreksi, tapi ada mungkin pantulan dikit karena stochastic RSI udah ngangkat ke atas ya, mulai ngangkat ke atas, mungkin minimal naik ke sini nih. Nih. Ke 343 mungkin maksimalnya di sini. Nih. Di 348. Tapi kalau dia sudah berani atau sanggup nabrak parabolik SAR di sini di 360 mungkin maksimal di sini ya untuk 1 jam ke depan 369. Kita cek 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngajak koreksi ya. MACD juga gitu. Ya, ini kayaknya agak dalam ya, mungkin ke 200 300 pas atau ke 320-an ya untuk TF 2 jaman. Kita cek untuk ke TF 4 jam untuk CKB ya. CKB ini tadinya mau naik nih untuk MACD-nya, tapi stochastic RSI-nya malah ngarah ke bawah. Berarti ini kuat untuk turun lagi ya. Ya mungkin di sini nih. Ini sekarang di support dia tuh ya. Di 363 itu supportnya ya. Lalu dia jebol di 330, jebol 330 ya. Ya ke sini 311, bahkan bisa ke sini ke 280. Lalu kita cek di TF 3D, 1D. Di 1D juga lagi koreksi ya, baru nabrak parabolik SAR. Ya minimal turun ya ke sini ya. 313 bahkan bisa ke sini nih.
247 ya. Itu untuk CKB. Ini dominan juga untuk turun ya CKB ini. MACD nya ini di 3D juga kayak gitu, stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah. Lalu MACD juga udah ngarah ke bawah ya. Minimal turun ke sini nih. Di 269 langsung nabrak parabolik SAR, lalu ke sini support pertamanya di 197, bahkan bisa ke 164. Ini paling dalamnya di sini nih. Nih, di 115 untuk bulan ini atau beberapa hari ke depan ya. Dan di 1W nya juga dominan untuk koreksi ya. Untuk koreksi, jadi minimal koreksi seperti yang aku bilang tadi di sini nih. Di berapa ini harganya? 266. Dan dia kalau nabrak parabolik SAR ini dalam minggu-minggu ini di 191 bakal ke sini, 106 bakal mungkin ke sini nih. Nih, ke 31-an ya. Itu untuk CKB. Nah, ini untuk indikator 2W-nya yang CKB ya, nggak bisa dibaca karena belum lengkap ya. Jadi aku nggak berani spekulasi naik apa enggaknya ya. Jadi intinya ini dominan untuk turun ya. Untuk CKB ya. Untuk koreksi habis-habisan karena kayaknya udah mulai habis ini siklus 4 tahunan ya. Lalu kita ke DOT ya. Polkadot. Kita ubah TF 1 jamnya ya. Lalu indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan DOT ya, lagi koreksi, udah nabrak parabolic SAR, stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas, berarti dia ada perlawanan lah intinya ya. Mungkin minimal naik ke sini nih. Nih. 596 untuk 1 jam ke depan, mungkin maksimalnya di sini. 612, 610. Kalau dia berani nabrak parabolik SAR di 619 bisa ke sini. Tapi kayaknya nampaknya agak berat ya untuk naik ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Untuk Polkadot ya. Ini juga MACD-nya ngarah ke bawah, stochastic RSI udah duluan ya. Dan dia ngajak koreksi, minimal koreksi ke sini ke 578, lalu di sini nabrak parabolik SAR 570-an ya. Ya mungkin kalau dia nabrak parabolik SAR minimal turun ke 556 ya. Lalu kita cek untuk 4 jam ke depan. Polkadot juga stochastic RSI-nya ya. Ngajak ke bawah. Lalu MACD pasti ngikutin ya. Minimal turun ke sini. Nih minimal turun ke 577. Lalu ke sini nabrak parabolik SAR 564, bahkan bisa ke 532-an ya. Kita cek untuk TF 3D ya, 1D ya. Di TF 1D ini stochastic RSI udah di dasar sebenarnya, tinggal nunggu support naik ke atas. Namun MACD-nya masih ngarah ke bawah terus kuat ya. Ya mungkin dia minimal turun di sini nih untuk beberapa minggu ini atau mungkin beberapa hari ini, minimal turun nih ke sini. Ke 491, bahkan paling dalam di sini 369 ya. Lalu kita cek untuk TF3D dot ya. Ini juga ngajak koreksi ya. Satu MACD-nya udah baru koreksi pertama, merah pertama, MACD stochastic RSI-nya masih kuat untuk ke bawah. Dan udah nabrak parabolik SAR, support nih ya di sini nih. Kalau 549 jebol, bakal ke sini. Ke 454, bahkan paling dalam mungkin ke sini untuk beberapa hari ini ya, 363. Ini dominan juga untuk turun ya Polkadot ini. Di 1W juga stochastic RSI udah ngarah ke bawah. MACD juga pasti mengikutin ya. Ya, supportnya masih di sini nih. Nih. 528 kalau jebol di 528 ke sini dia. 374, bahkan bisa ke 156.000 ya. Itu untuk DOT di TF 1W. Kita cek untuk 2W. Nah, di 2W nya ini gak berani aku juga spekulasi ya, indikatornya nggak kelihatan. Nanti kesalahan ya, karena
Indikator itu sangat penting untuk membaca chart, bukan news ya. Kalau news aku nggak pernah aku tahu ya news tentang koin ini, jadi mohon maaf aku bukan patokannya pakai news ya, pakai chart. Kita cek Paxanium ya, koin selanjutnya ya. Paxanium di TF1H, indikator Bollinger Band, MACD ya, moving average seperti biasa lah, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah ini di Paxanium ini 1 jam ke depan ya, mungkin bisa naik ya, karena stochastic RSI nya nggak mau ada perlawanan ya. MACD biasanya kalau dia ini naik mengikutin ya, minimal naik balik lagi ke 90. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 91 ya, mungkin bisa kesinilah maksimalnya ya untuk 1 jam ke depan 93 ya. Kita cek ke di 2 jam ke depan untuk Paxanium. Di 2 jam ke depan ini tadinya mau naik, MACD udah kawin, tahu-tahu stochastic RSI nya ngajak ke bawah tuh, ngarah ke bawah ya. Dan dia kalau nabrak parabolic SAR di 1-2 jam ke depan ini, nabrak parabolic SAR di sini di 88 atau 89 lah. Ini bisa agak dalam ini. Ntar kita cek di 4 jam ke depan ya supportnya ya. Nah ini supportnya juga belum kelihatan. Intinya ini stochastic RSI nya ngajak ke bawah lagi ya. MACD juga belum ada yang bengkokan untuk ke atas. Stochastic RSI nya malah ke bawah ya. Ini dominan masih mau turun. Untuk 4 jam ke depan kita cek di 1D ya. Ini malah pencet 3D. Nah di 3D 1D nya juga masih stochastic RSI nya masih ngajak ke bawah ya. Berarti ini bisa ke bawah lagi. Mungkin di sini nih support. Ini sekarang di support nih. Nih 89 nih. Kalau jebol support itu dia ke sini 88, bahkan bisa ke kecilin dulu nih. Nah ke sini nih bisa ke 86, paling dalam ya bisa ke sini 82-an. Kita cek untuk 3D nya ya. Untuk 3D nya MACD baru mau turun ya. Ya ini lebih dari 82 ya turunnya ya. Ntar aku refresh aja nih, chartnya gede banget, nggak tahu kenapa. Intinya ini Paxanium dominan juga untuk turun ya. Untuk DAM kita buka dulu indikatornya ya biar jelas. Nih ini MACD nya masih ngarah ke bawah. Dan kalau mungkin di sini 64 minimal turun ke 85 sampai 40 ini bisa dalam minggu-minggu ini atau 2 minggu ke depan lah. Nah ini kalau dia dapat support ya bisa naik ya. MACD nya masih datar, stochastic RSI juga datar, jadi masih bingung mau kemana ini. Tapi kalau dia nggak ada support ya turun minimal ke sini. Ini ke 72, lalu ke sini paling dalam 36 ya. Lalu kita cek untuk 2W. 2W juga stochastic RSI nya ngajak ke bawah juga ya. MACD juga masih kuat, nggak ada bengkokan ke atas maupun ke bawah. Lurus aja dia curam untuk ke bawah. Stochastic RSI nya udah malah ke bawah ya. Ya ini mungkin bisa ke sini nih. Ketiga bahkan mungkin dalam lah. Kita cek untuk 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan lihat sendiri ya, MACD nya ngarah ke bawah, stochastic RSI ngarah ke bawah. Namun ini bisa ada kemungkinan untuk naik kalau dia bikin cup candle baru. Tapi kalau nggak bikin cup candle baru ya minimal turun ke sini. Ya bisa ke 29 malah ya untuk Paxanium. Lalu kita ke koin selanjutnya ya. XDC ya. Lalu kita koin selanjutnya ke advance chartnya ya. XDC Zinpin kalau nggak salah XDC ini.
Kita buka TF 1 jam ke depan, XDC, indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini dia tadi mau koreksi tapi nggak jadi karena stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Mungkin bisa balik lagi, minimal naik ke sini nih untuk XDC 1 jam ke depan ke 1300, mungkin maksimal di sini 1329 ya. Lalu kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga stochastic RSI ngarah ke atas ya, mungkin minimal naik 1325, mungkin maksimal di sini 1343 ya. Kita cek 4 jam ke depan. 4 jam ke depan juga masih bisa naik ya, mungkin maksimal naik ke sini nih 1365, mungkin juga bisa ke 1396. Kita cek untuk TF1D nya ya. TF1D stochastic RSI ngarah ke atas ya, bisa ini bisa mungkin naik ke sini 1499, mungkin maksimal di 18 mungkin ya dalam minggu-minggu ini atau beberapa minggu ke depan ya. Nah ini bisa ada kenaikan ya, ini dominan naik untuk XDC ya, bisa naik dari chartnya ini. Stochastic RSI nya ngarah ke atas pelan tapi pasti, MACD mengikuti nih ya. Lalu dia nabrak parabolic SAR dalam minggu-minggu ini atau beberapa minggu ke depan, 2 minggu ke depan lah paling lama, 1454 minimal naik ke sini 1783, lalu ke sini 2100 ya, itu untuk di TF 3D. Kita cek di 1W nya. Di 1W kalau dia supportnya bagus, ini udah mau bentuk cup candle ya. Ya mungkin bisa naik lah untuk minggu-minggu 2 minggu ke depan 1744, mungkin maksimal bisa ke sini 2253, mungkin maksimal bisa lah kayak 28 ya. Kita ke 2W, cat 2W ya, lagi koreksi. Stochastic RSI bisa dilihat sendiri udah mulai ada bengkokan ke atas ya. Minimal naik ke sini nih 14, lalu mungkin ke sini 18 ya. Nah, kita cek di 1W nya ya. Ya mungkin dia bisa naik ke paling maksimal mungkin ya, ini prediksi aku untuk XDC ini dominannya naik sebenarnya ya. Mungkin bisa ke 18, mungkin bisa juga ke 2000 ya. Dan udah itu langsung koreksi dalam karena MACD nya udah ngarah ke bawah ya. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya SEM ya. Lalu kita buka TF 1 jam ke depan untuk SEM, Bollinger Band, MACD, moving average, lalu parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Ini lagi koreksi nih SEM ya, tapi stochastic RSI ngajak ke atas, mungkin minimal naik ke sini nih, maksimal mungkin ya. Untuk sejam ke depan 2707. Kita cek untuk stochastic RSI 2 jam ke depan dan MACD nya ya, ngajak ke bawah lagi, minimal turun ke sini 2629, lalu bisa nabrak parabolic SAR di sini, alamat ke sini nih ke 24 ya untuk SEM itu. Lalu untuk kita cek untuk 4 jam ke depan, MACD sama stochastic RSI nya ngarah ke bawah semua ya, minimal turun dia ke sini 26, lalu ke sini 25, kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 2488, minimal ke sini nih 2432, bahkan seterusnya ke dalam ya. Kita cek untuk kok udah 3D aja, ntar kita ubah dulu. Kita cek untuk 1D nya ya. 1D nya stochastic RSI nya pelan tapi pasti ngajak ke atas, namun si MACD nya ini belum ada bengkokan, masih agak curam, mungkin bisa naik lah, mungkin ini ya bisa naik ke sini maksimal itu. Lalu kita cek ke 3D nya. 3D nya ngajak koreksi juga ya,
Tapi stochastic RSI nya udah mulai ke atas ya. Kalau dia sanggup ke atas dapat support baru, mungkin ke sini langsung nabrak parabolic SAR di sini nih di 3000, mungkin maksimal untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan, pertengahan bulan depan bisa ke sini nih. Bisa insya Allah kalau supportnya dapat. Kayaknya nggak dapat support karena di satu W nya ini ngajak koreksi. Chartnya ini banyak ngajak koreksi, jadi mungkin naiknya nggak akan tinggi ya. Mungkin maksimal di sini cuma naiknya tadi tuh di 3000-an ya. Lalu koreksi dalam, minimal koreksi di satu W ini juga 1700. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 1400 ya, mungkin bisa ke sini nih ke 100 rupiahan ya mungkin. Nah ini mungkin bisa ngajak dia naik ya di 2W nya ini. MACD nya udah deket, stochastic RSI ngajak ke atas. Kalau dia dalam minggu-minggu ini atau bulan depan ya bisa ke 4000 ini, 4500, mungkin maksimal bisa ke sini, bahkan bisa ke sini ya ke 7000-an. Itu untuk 2W nya SEM ya. Nah ini masih ngajak koreksi ya, tapi MACD nya itu nggak terlalu mekar. Jadi kalau stochastic RSI dapat support, minimal naik ke sini nih 3700. Tapi kalau udah dapat support ya bisa ke sini nih. Dan kalau bahkan dia bisa nabrak parabolic SAR di sini, mungkin bisa nyu ATH ya. Itu untuk SEM ya. Lalu kita tahu koin terakhir, ECASH. ECASH ini lalu kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator, mohon maaf nih kalau suaranya agak berisik ya, karena ada anak saya lagi main ya, jadi mohon maaf. Moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI. Ini untuk 1 jam ke depan ECASH ini akan koreksi juga ya, karena stochastic RSI nya tadinya mau naik nih, cuman nggak sanggup. Kalau dia dapat support mungkin minimal balik lagi ke sini nih ke 174, maksimal mungkin ke sini 179 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan ECASH ya. Kalau ini ngajak koreksi ya, mungkin naiknya juga dikit di 1 jam tadi, udah itu langsung koreksi karena MACD di 2 jam ke depan udah dempet, stochastic RSI malah ngelambai ke bawah ya. Tapi untuk supportnya belum kelihatan. Nah ini tadinya mau naik ya di TF 4 jam ke depan ya, tapi stochastic RSI ngarah ke bawah, berarti dia bisa masih turun ke bawah lagi. Untuk supportnya ini sekarang sebenarnya di support ya. Nanti kita cek untuk support lebih dalamnya, kita lihat. Nah ini baru kelihatan supportnya, ini bisa turun lagi karena MACD juga baru mau turun, stochastic RSI udah duluan ya. Nah supportnya di sini nih. Sekarang ini support, kalau jebol dia bisa ke sini. Jebol support ini 126, bahkan paling dalam bisa mungkin ke 74 ya. Lalu kita cek untuk 3D tadinya mau naik, itu bisa dicek stochastic RSI nya malah ngarah ke bawah ya. Untuk support dan resistnya nggak bisa kulihat karena candlenya terlalu kecil ya. Lalu kita cek untuk 1W nggak bisa dilihat ya, jadi mohon maaf karena indikatornya belum tampil. Jadi terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.